Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya telah memimpin doa. Pertemuan yang sekarang ini ya kita akan membahas mengenai persediaan produk dalam proses pada awal periode ya, melanjutkan masih menyambung dengan pertemuan minggu lalu. Nah, sebelum ke pertemuan yang sekarang ini, Bapak akan mengingatkan kembali pertemuan yang minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas mengenai apa? Minggu penyusunan apa sih Pak? Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya yaitu 1. Harus dihitung terlebih dahulu unit efisiensinya. 2. Menghitung pokok produksi. 3. Membuat laporan biaya produksi. 4. Membuat jurnal. Bapak perhatikannya semuanya sudah masuk, semuanya ya, meskipun tadi ada yang keluar masuk ya mungkin karena terganggu oleh jaringan ya. Nah, ini Bapak sudah meng-share untuk materi pertemuan sekarang ini ya, materi dan LKPD. Terus ya untuk sebagai bukti kehadiran kalian ya, nanti silakan isi Google Form-nya. Nah, pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas mengenai persediaan produk dalam proses pada awal periode ya. Motivasi untuk kalian ya ini. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita ya. Kompetensi dasar ya. Yang akan kita bahas mengenai pada pertemuan sekarang ini 3.31 mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok proses produksi, 4.3.1 menyusun laporan harga pokok proses produksi, dan IPK-nya yaitu menyusun persediaan produk dalam proses pada awal periode. Tujuan pembelajarannya ya, kalian dapat menyusun persediaan produk dalam proses awal periode dengan cermat dan teliti. Nah, ini materi yang akan kita bahas ya. Ada 2 pembahasan ya. Metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang ya. Gitu. Nah, metode harga pokok produk. Nah, ini ada 3 ya. Ada 3 metode. Ada yang tahu apa itu FIFO atau LIFO? Saya Pak. Ya, silakan, Fatimah. Pengertian FIFO yaitu pertama masuk dan yang pertama keluar. Sedangkan pengertian LIFO yaitu terakhir masuk dan pertama keluar. Dan average yaitu rata-rata. Ya, terima kasih ya Fatimah ya yang telah menjawabnya ya. Nah, di sini ada 3 metode ya. Nah, tetapi kita akan membahasnya 2 ya, karena yang diakui di dalam PSAK nomor 14 yang digunakan itu metode FIFO dan rata-rata tertimbang ya, itu atau average ya istilahnya. Nah, langsung aja ke ilustrasi ya, contoh soal ya. Nah, 100% dikurangi 100% ini ya, bisa terlihat ini ya. Nah, biaya konversinya ini 50%, berarti 100% dikurangi 50% ya dari unit penyelesaiannya, karena unit penyelesaiannya itu 50% ya. Itu 100 kurangi 50 berarti 50 ya. 50 dikali 1000 hasilnya 500 ya gitu. Nah, terus yang ini pun sama ya. Nah, nanti ini dijumlahkan ya, unit fisiknya sama biaya bahan bakunya sama biaya konversinya ya. Itu untuk unit ekuivalen. Nah, terus yang kedua kita menghitung harga pokok produksi departemen 1 ya.
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP-nya dihitung ya. Karena masih kita di departemen satunya ya. Seperti itu. Nah, ini harga pokok produk selesai yang harus ditransfer ke departemen 2. Ada HPP dalam proses awal 9.050 ya. Nanti jumlah ini ya ditambah dengan BDP akhir. Hasilnya jumlah produksi yang dibebankan sebesar Rp26.420 ya. Nah, terus dihitung laporannya. Ya, dibuat laporan harga pokok produksi ya. Nah, bentuknya seperti ini. Terus ya, tadi setelah departemen 1 kita transfer ke departemen 2 ya. Nah, untuk departemen 2 unit ekuivalennya seperti ini. Terus perhitungannya sama ya seperti ini ya. Tinggal dilihat ya untuk produksi departemen 2. Nah, ini perhitungannya ya untuk harga pokok produksi yang menggunakan metode FIFO ya. Hasilnya ini produksi yang dibebankan sebesar Rp73.537.564 ya. Nah, setelah itu tahap yang ketiga harus membuat laporan harga pokok produksi yang di departemen B. Ya, bisa terlihat ya oleh kalian, silakan nanti dianalisis ya. Ya, sama aja dengan departemen 1 ya. Cuma yang membedakannya ini ada yang diterima dari departemen 1 ya, ini HPP dari departemen 1 ya. Kalau departemen 1 adanya biaya bahan baku ya. Itu karena proses produksi. Nanti itu ditransfer ke departemen 2. Nah, di departemen 2 itu berarti ada penerimaan dari departemen 1 ya. Nah, itu materinya ya. Kalian sudah menyimak ya dari awal hingga akhir ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa? Saya. Ya, Ella, silakan. Apa Ella? Apa bedanya perhitungan harga pokok produksi yang menggunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ella? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Indi. Ya. Dalam perhitungan harga pokok produksi yang menggunakan metode FIFO yaitu A. Tingkat penyelesaian barang dalam proses awal perlu diperhatikan karena akan diperhitungkan dalam unit ekuivalen. B. Informasi perincian biaya yang telah diserap oleh barang dalam proses awal tidak diperlukan. C. Harga pokok per unit untuk setiap jenis biaya produksi diperoleh dari hasil bagi masing-masing jenis biaya yang terjadi pada periode ini dengan unit ekuivalennya. Sedangkan metode rata-rata tertimbang, tingkat penyelesaian produk dalam proses awal tidak perlu diperhatikan. Ya, terima kasih ya Nindi setelah menjawab pertanyaan tadi dari Ella ya. Nah, sekarang kita diskusi ya. Nah, Bapak membagi kelompok. Ini kelompoknya. Silakan perwakilan kelompok 2 sama siapa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Ya, silakan. Metode FIFO Departemen 2. 1. Perhitungan unit ekuivalensi Departemen 2. PT Cita Rasa Nusantara periode Desember 2020. Perhitungan unit ekuivalen. Perhitungan unit ekuivalen produk Departemen 2 dengan metode FIFO. Aliran produksi BDP awal, unit fisiknya 4.000. Masuk proses dari Departemen 1, unit fisiknya 18.000. Jumlah yang dihitung unit fisiknya 22.000. Jumlah yang dihitung unit fisiknya 22.000. Biaya tenaga kerja 18.000. Biaya overhead pabrik 17.200. Terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih ya perwakilan dari kelompok 2 telah mempresentasikannya ya. Terus selanjutnya yaitu kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk perwakilan kelompoknya dipersilakan. Ya Pak, saya. Ya, silakan Rofi. Saya mewakili kelompok 4. Metode rata-rata tertimbang Departemen 2. Aliran produksi, produk jadi yang ditransfer. Unit fisiknya 17.000. Unit ekuivalen BTK 17.000, BOP 17.000. Aliran produksi BDP akhir, unit fisiknya 4.000. Unit ekuivalen BTK 2.000, BOP 2.400. Keterangan BTK 50% dikali 4.000, BOP 60% dikali 4.000. Jumlah yang dihitung. Unit fisiknya 21.000, unit ekuivalen BTK 19.000, unit ekuivalen BOP 19.400. Sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih perwakilan dari kelompok 4 ya. Alhamdulillah ya semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kasih aplaus ya untuk semua kelompok ya. Ya, presentasi sudah selesai ya. Pembelajaran dari awal hingga akhir ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen produksi selanjutnya. Ada 3 metode yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu metode rata-rata tertimbang atau weighted average, metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO first in first out, dan metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO last in first out. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Nindi sudah menyimpulkannya ya. Ya, pembelajaran dari awal hingga akhir sudah selesai ya. Silakan untuk mengerjakan evaluasi ya. Ya, silakan kerjakan nanti setelah selesai pembelajaran di Zoom ini ya. Alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai ya. Bagaimana pembelajaran pertemuan sekarang ini? Apakah pembelajaran sekarang ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Ya, tetap semangat belajarnya. Oke, Pak. Tapi sekarang ini ya, tetap jaga kesehatan kalian ya. Keluar pun menggunakan masker ya, itu ya, tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai ya. Oke, Pak. Mari kita tutup pembelajaran ini ya dengan doa ya, tadi diawali dengan doa, kita tutup pun dengan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya telah memimpin doanya. Ya, cukup sekian ya pembelajaran sekarang ini ya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.